TV. Ini adalah program acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsa WBI TV, yaitu musik. Ngobrol unik, asik, menarik. Ya, kita bakal mengobrol suatu hal yang asik, menarik, dan yang unik tentunya. Oke. Bersama saya Nurus ada. Dan saya Abdurrahman Alatas. Apa sih musik itu, Man? Musik adalah suatu hal yang menurutku tuh sangat heboh sekali, yang sangat wajib ditonton untuk didengerin deh, untuk disimak. Karena ya asik, menarik. Masa? Dan oke lah. Kalau nggak percaya, ini lihat nih, dengerin aja nih. Di segmen pertama kita bakal membahas mengenai entertainment. Yap. Aktor apa sih atau aktris apa yang akan kita angkat? Hayden Leslie Panettiere. Iya. Tahu nggak siapa itu? Aku nggak tahu tuh siapa Hayden. Nah, Hayden Panettiere adalah aktris dan penyanyi Amerika yang lahir pada 21 Agustus 1989. Agustus. Oke. Dia lahir di mana sih? Dia Amerika lah. Di Amerika. Hah. Pastinya tetanganya Barack Obama mungkin. Mungkin bisa jadi, bisa Oke. jadi. Nah, dia terkenal pada film Guiding Light. Nah, mari kita lihat video berikut. Ken, What, Lizzie? are we really going home now? Yeah, sure looks like it. I think as soon as we finish our hot chocolate. I'll be glad to get home. Won't you? Oh, yeah, sure will. I left off all my dolls at my home, in my dollhouse. I need to get home to see them. I must miss you so. Well, no, the dolls, not people. Oh, dolls. If I knew that I was going on a trip, I would have packed some of them. But I didn't know. I mean, it was nice of Miss Reed to take us on a trip, but I really do miss my mommy. I'll be glad to get home. And Holly knows that, sweetheart. She just wants you to be happy. She really does. I know, but she doesn't seem happy. She seems so sad. Well, I think maybe it's because she misses her own little girl, and that's why she needed to spend some time with all of you. Well, you know, she can come and visit me anytime she wants. Cook makes really good treats whenever we have company. Do you like treats? Sure do. Then maybe you can come and visit me too. Adalah video dari Hayden. Coba dan jelasin dan siapa dia. Dia itu berperan sebagai Lizzie dalam film Guiding Light. Dia terkenal pada tahun 1996. Pastinya orang tua dari teman-teman WBI TV pernah nonton video tersebut, film tersebut. Enggak juga sih. Mungkin aja. Nah, Panettiere lahir di Palisades, New York. Panettiere adalah keturunan Italia. Nama berarti Italia. dia adalah roti dalam bahasa Italia. Ia memiliki satu adik sesama aktor Jensen Panettiere. Nah, berikut kita akan melihat nih foto-foto dari Hayden kecil sampai Hayden besar. Nah, Ini adalah foto Hayden saat kecil, kira-kira umurnya sekitar 10 tahun. Dia sudah main film. aktingnya lumayan bagus lah. Bagus banget. Pada saat itu mungkin dia artis cilik. Mungkin kalau saat ini seperti Agnes Monica, artis cilik juga. Yap. Dan juga dia waktu kecil juga ikut main film. Next. Nah, foto berikutnya dia pemirsa. Cantik juga. Cantik. Kayak kamu kecil terus waktu aku lihat. Oh, nah ini sudah besar nih. Wow, sekarang sudah jadi seperti bidadari anggun yang begitu. Mempesona. Wow. Ih, dia lagi makan. Lagi makan aja nasi ya, Man ya. Iya, mungkin lagi makan apa itu, steak atau ulat atau apa itu? Mungkin bisa jadi. Wow, kelihatan cantik sekali dengan rambut yang helai berwarna Pirang. oke, pirang dengan baju yang sangat Manis. oke. Next, apa saja? Nah, Ini Panettiere
setelah tinggal dengan petinju kelas berat Vladimir Klitschko. Nah, dia ringside untuk kemenangan KO di atas Samuel Peter pada 11 September 2010. Tinggi sekali ya. Kabarnya nih, si Hayden ini udah mulai hamil anak pertama nih pemirsa. Selamat ya buat Hayden yang mau dapetin menjadi ibu nih. Punya Kira-kira baby. Anaknya mirip siapa nih? Pasti menurut aku dong. Kamu bukan bapaknya, Man. Kan tadi kan bapaknya kayak aku ini yang tinggi. Oh, iya, tinggi. Terus yang badannya Oke. yang besar. Oke, yang oke, wow, oke, gitu oke. loh. Wow, amazing, oke. Nah. Nah, Oke, tadi sudah bahas mengenai Hayden. Dan yang aktor kedua yaitu yang sedang hangat dibicarain oleh dunia maya, di entertainment, di gosip-gosip, Yap. di jejaring sosial, yaitu siapa lagi itu kan? Olga Saputra. Kabarnya Olga Saputra sekarang sedang sakit dari sudah lama banget sakitnya, mulai di rumah sakit Jakarta dan terbang ke Singapura, kemudian sekarang kabarnya ada di Jerman. Oke banget. Mulai dari meningitis katanya ya. Mhm. Terus apalagi kabarnya kanker pernah sempat dikabarkan meninggal. Tapi itu bohong. Oh, wow. Bohong. Yang Dia benar di belum mana nih? meninggal. Dari mana nih? Dari apanya? Dari kabarnya yang paling fakta yang mana sih? Kok ada yang gosip-gosip seperti itu? Nggak tahu juga sih. Man. Nggak tahu aja. Kita saksikan deh ini foto-foto Foto-fotonya dari Olga. Olga Saputra. Ya. Nah, bisa. Ini mungkin waktu saat sehat ya. Dia masih di extravaganza karena Olga Saputra ini mulai membooming itu saat dia menjadi salah satu anggota pemain extravaganza. Heeh. Kemudian dia juga masuk di program acara Triwis Triwis? waktu itu. CR ini Wiwis. Triwis. Itu udah gak ada tuh, Man. Ya. Wih, kacamatanya lucu banget nih. Wow. Beli di mana? Pastinya di Tanah Abang ya. itu. Oke, Tanah Karena Abang. itu sepeda. 2003? Iya. Pasti mungkin Olga itu hobi banget main sepeda karena kacamatanya dengan sepedanya itu. Heeh. Nah, ini foto mulai sakit nih, pemirsa. Kasihan banget ya. Ini saat Olga masih di Masih rumah di sakit Jakarta. di Jakarta, Jakarta. tepatnya mungkin di rumah sakit Pondok Indah. Bisa jadi. Kamu lebih tahu, Man. Iya, karena saya mengikuti. Oke. Ya, ini adalah Ini foto Olga. foto Olga sedang sakit di Rumah Sakit Indonesia. Dan siapa di Singapura yang ini? Kurang tahu itu. Nah, ini kabar yang Olga meninggal nih, pemirsa. Broadcast dari BBM. BBM. Sudah 2 kali dikabarkan meninggal, tapi Ya. itu semua bohong. Jangan percaya pemirsa, karena insya Allah Olga akan sehat-sehat saja, akan sembuh dari sakitnya. Ya, kita doakan saja. Amin. Nah, ini kabarnya Olga dirawat di sini. Ya, dari kapanlagi.com, Hmm, Olga sedang dirawat di Jerman, di rumah sakit Jerman tentunya. bisa lihat. Bisa. Nah, Ini dari cumi-cumi.com, Olga Saputra pada saat yang di rumah sakit Jakarta sama yang di rumah sakit Singapura apa Jerman itu? ya mungkin semuanya dari rumah sakit ya. Bisa kebayang nggak teman-teman dari Olga Saputra di rumah sakit Jakarta, Indonesia, terbang ke Singapura, kemudian dari Singapura, rumah sakit Singapura, terbang lagi ke Jerman. Kira-kira Olga sakit apa? Coba bisa kebayang nggak? Kira-kira sangat unik sekali ya sakitnya itu ya. Nggak unik, Man. Itu Karena sakit itu nggak ada bahas, yang unik, Man. karena suatu hal karena unik dan menarik ya. Karena dibahas dalam musik Musik. ini Ngobrol unik, asik, menarik. Suatu hal yang asik, yang menarik, tentunya menarik sekali untuk dibahas Olga Saputra. Iya. Semoga Olga Saputra bisa sembuh dari Sembuh ya. sakitnya. Kita doakan aja, pemirsa. Dari 3 rumah sakit, bisa kebayang nggak teman-teman? Biayanya itu berapa? Oh, kalau biaya Olga Saputra, Orang kaya. orang kaya, punya 2 rumah, ada kolam renangnya, ada banyak mobilnya, Ya, tapi sekarang ada di rumah sakit. Ya. Karena kesehatan adalah itu yang paling termahal. utama ya. Ya. Jangan Jangan kemana-mana. Tetap saksikan musik. Dan segmen-segmen berikutnya kita bakal bahas suatu hal yang asik, menarik, dan tentunya untuk simak ditonton.
eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Kembali lagi di program acara yang sangat ditanti-tanti oleh WWI TV, oleh pemirsa WWI TV, yaitu musik. Ngobrol unik, asik, menarik. Oke, di segmen Kedua. dua ini kita akan membahas suatu hal yang lagi trending nih. Penemuan-penemuan baru nih. Apa aja ya penemuannya? Kita bakal bahas nih di acara yang musik ini. Yang pertama suatu hal yang sangat unik sekali ditemukan oleh suatu negara tentunya di negara tetangga, yaitu di Cina. Ya. Ini penemuan pertama nih, yaitu payung anti basah. Payung anti basah. Nah, bayangin aja kalau cuman payung segini, ininya bakal tetap basah kan, Man? Iya, benar banget. Kalau ada mobil lewat, terus kita kena airnya, makanya itu payungnya itu semua segini, badan. Wow, unik sekali ya. Iya. Anti basah. Jadi teman-teman yang pakai payung itu nggak usah beli jas hujan lagi. Tapi itu hampir sama kayak jas hujan sih sebenarnya. Di sampingnya ada yang pakai payung biasa, dan ini adalah penemu payung yang sangat fenomenal sekali, anti basah. Di sebelah kanan kiri ya, karena nggak mungkin lah dapat kemuncratan air. Tapi itu sebenarnya hampir kayak jas hujan sih, fungsinya sama aja, nutupin semuanya kan. Iya, benar banget. Tapi kan kalau pakai jas hujan, tasnya nggak ketutupan. Oh iya. Ini sama tasnya, sama semuanya. Lagian bening ya, jadi kita bisa lihat. Kita bisa lihat jalan kanan kiri. Well, ada tali lagi yang kedua nih. Ya, next. Nah, ini tempat pisau nih. Yang dikasih nama mantan. Jadi buat kalian-kalian yang sebel sama mantannya itu dibunuh saja. Buat pemirsa WTV yang punya mantan-mantan, kata aku pernah baca itu, buanglah mantan pada tempatnya. Tokobagus.com. Kayak udah ganti. Di tong sampah itu ya. Itu pisau, tapi nanya pisau tempat mantan itu. Pantes. Tempat pisau, tapi kenapa harus mantan gitu? Kenapa harus mantan? Apa yang salah dengan mantan? Nggak tahu. Padahal mantan, kalau kamu punya mantan, tinggal kamu nyanyi aja, Kesha, lumpuhkanlah. Man, kamu gaje banget, Man. Gaje. Tentang Hei.
Kamu masih galau, Man? Oh, enggak. Kembali lagi ke trending lagi. Yang kedua Nah, nih. Yang ketiga. Yang ketiga. Rock anti pemerkosaan nih katanya. Wow. Ada perusahaan. Di tempat kayak minum gitu ya. Dari mana nih kira-kira nih? Dari Cina mungkin. No? Apa Korea? Dari Jepang mungkin. Mungkin. Tentunya dia bukan dari salon. Karena lihat perhatikan rambutnya yang acak-acakan ya. Bukan kah? Dia bukan dari Buat salon. cewek-cewek nih, pas banget nih buat dibawa pergi kemana-mana, biar nggak. Diperkosa tentunya. Nah, yang Yang keempat keempat. ini adalah Apa yang Kak Nurus nih? pengotak telur. Jadi buat ini aneh Pengotak banget telur. nih buat si penemunya itu nggak mau kalau telurnya itu bentuknya bulat, maunya kotak nih. Aneh banget kan dia maunya ada-ada aja nih. Kalau mau yang bentuk kotak, keluarkan sendiri telur Anda yang bentuknya kotak. Diusahain ya kotak. Bisa jadi, Man. Penemu ya. Sangat unik sekali. Nah, nih buat cewek-cewek yang suka ngegosip biar telinganya itu lebih pendengarannya lebih kuat lagi. Wow. Mama Dan suka kayak- gosip, Man? Tentu saja. Oh, Gosip cowok dong. pun suka gosip ya? Gosip yang tadi yang kita ada yang Olga Syahputra kabarnya kembali lagi ke segmen pertama. Kita nol, kita segmen yang kedua yaitu penemu yang gosip ini. Terbuat dari apa? Panci atau dari Aluminium mungkin. mungkin yang dari WC itu. Panci. Yang dari WC, penyedot WC itu mungkin bisa jadi Indonesia bisa penemu penyedot WC itu. Ya bisa jadi, Man. Oke, Sebenarnya nice. gaje sih. Nah, ini buat kalian-kalian nih yang males banget kalau bangun pagi ngoles mentega ke roti, itu ada spidol mentega. Yap. Betul, Kira-kira ini bakal diperjualbelikan nggak nih, Man? Kira-kira. Kira-kira bakal dijual belikan. Karena banyak orang Indonesia sekarang makannya roti. Ya, karena agar tradisi Eropa tuh masuk ke Indonesia. Oke. Jadi makannya roti, terus susu. telur. Ya, telur. Oke. Yap. Ada lagi tipsnya? Nah, tadi penemuan-penemuan Sangat unik, asik unik ya. unik banget ya, pastinya unik banget. Karena dibahas di program acara yang sangat unik. Aduh, musik ngobrol unik asik, menarik. Nah, Apa lagi nih, Ada ada lagi. trending lagi nih. sudah nih, Man. Sudah ada? Sudah. Oke. Buat pemirsa. Jangan kemana-mana. Ya. Tetap perhatikan Karena kita musik. akan Dan ada kembali setelah segmen-segmen. segmen berikut ini. Hai guys, ini aku Fatin. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.stimik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you. Halo, kembali lagi di program acara yang sedang ditunggu-tunggu yaitu Ya. musik. Ngobrol unik asik, menarik. Di segmen 3 ini kita akan bahas mengenai 10. suatu hal yang 10 hal informasi-informasi yang tentunya unik, asik, menarik. Yaitu 10 hal adab makan di belahan dunia. Yang harus Anda ingat nih, yang 10 adat makan tabu. Yup.
Yang Yang pertama, pertama dari Cina. Cina. Membalikan ikan yang sudah dimasak. Salah satu cara makan daging ikan dengan bersih dan adalah membalikan ikan tersebut ke sisi yang lain jika sisi satunya sudah tidak ada daging. Tapi tidak begitu halnya jika Anda di Cina. Di Cina, adat makan seperti itu dianggap tabu dan tidak boleh melakukannya karena kepercayaan bahwa membalikan ikan di atas piring maka Anda mengundang kesialan di kehidupan Anda. Iya. Nah, menurut teman gimana nih? Ya kalau sudah makan atas, terus kemudian kan masih dibalik buat makan baliknya. Terus Itu gimana katanya makannya? Nanti kalau ngembaliin jadi sial, Man. Berarti sisa dong. Heeh, Hanya mungkin. atasnya aja. Jadi Yang yang bawah bawah nggak gimana? dimakan. Gimana Nggak kalau dimakan. buat kita? Ya, tentunya kita akan senang banget ada di sana. Iya. Kita kayak kucing aja makan sisa Iya. ikan. Aduh, kasihan banget ya kita ya. Ya, nah itu aja. Ya, Untung yang- nggak, untung tradisi itu nggak ada di Indonesia. Bayangin kalau ada di Indonesia, separuh-separuh ikan di mana-mana. Heeh. Terus pasti kucingnya jadi gemuk-gemuk deh makan ikannya kita. Iya, benar banget. Mhm. Oke, next dari Oke. 10 berlanjut Yang ya. kedua dari Korea, dahulu kan yang lebih tua. Korea Selatan atau Korea Utara? Korea. Selatan mungkin selatan pastinya. atau utara pastinya ya. Hormatilah yang lebih tua nih. Kebudayaan ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika di Korea mereka menerapkannya sampai ke adat makan mereka. Jadi harus yang tua dulu nih yang ngambil makannya, nggak boleh yang muda. Tentunya di Indonesia juga ada nih yang tua Iya, dulu. sepertinya hampir sama sih sama di Indonesia ya. Tapi tidak di kita ya. Kita Hmm. makan dulu karena kita lapar. Ya. Yang ketiga, Ya, yang ketiga datang dari Jepang. Jepang. Membagikan makanan dalam adat Pembagian makanan, ya. makan Jepang ada satu tabu yang dikenal dengan usushi bashi atau hiroi bashi. Ada tabu itu melarang seseorang untuk membagikan makanan langsung dengan sumpit mereka. Jika Anda memang ingin membagikan makanan ke orang lain, maka letakkan makanan ke wadah seperti piring kecil baru berikan ke orang terkait wadah tersebut. Oh, gitu ya. Jadi kalau mau ngasih orang harus siap-siap dulu Di piring kecil. Heeh. Nah, piring besar, tapi Enggak. isinya kecil. Oh, mungkin biar piring kecil biar isinya sedikit aja. Jadi ngasih orang ngasihnya sedikit aja. Nggak usah banyak-banyak. Jepang, panasan mereka kaya-kaya ya. Karena itu nanti sedikit-sedikit aja. Iya. Ya, katanya Jepang itu adalah saudara tua Indonesia. Waktu dulu waktu pernah menjajah sejarah itu. Masa sih? Kamu nggak lupa sih, itu kan Oh, iya. sejarah SMP. Oh iya. Kok kamu lupa? Pasti semalam kamu nggak belajar ya? Next. Ya, Yang keempat nih keempat. datang dari Chile, makan dengan tangan. Jika Anda memutuskan untuk berwisata ke Amerika Selatan, khususnya di Chili, maka ingatlah bahwa masyarakat Chili menganggap makan dengan tangan itu adalah hal yang tabu. Nah, padahal nih kita di Berarti Indonesia, nggak boleh. kita di Indonesia makan Boleh. pakai tangan ya Iya. malah. Indonesia juga di orang-orang dulu, orang Indonesia juga makannya pakai tangan. Terus wadahnya juga pakai daun. Pakai daun. Dan saya baca juga karena sunnah Rasulullah Sallallahu Harus Alaihi pakai Wasallam tangan. yaitu menggunakan tangan 3 jari ya. Ini seperti ini makannya. Mungkin karena dulu makannya pakai kurma, Rasulullah makannya pakai kurma kan 3 jari. Itu aja. Oke. Dan kemudian setelah makan, dia langsung cuci tangan, mau dijilat tangannya. Iya sih bisa jadi. Baik, ada deh. Kalau dari Rusia, pria yang membayar. Rusia. Tradisi kuno masih sangatlah kental di Rusia, khususnya saat kencan tradisional pada saat Anda Kencan makan. tradisional. Bayangin ya, teman-teman yang punya pacar tiap malam minggu kalian pasti membimbing mengenai kencan. Ya inilah dengerin ya, mungkin bisa buat tip ya teman-teman kencan tradisional. Apa sih kencan tradisional di Rusia? Mungkin kalau di sana itu pria yang membayar, tapi sama aja sih di Indonesia juga pria yang membayar kan, kalau kencan. Itu tradisionalnya dia yang bayar. Ya enggak usah deh kalau teman-teman yang punya kencan sama malam itu jangan punya adat istiadat Rusia ya. Itu buat selingan aja ya. Gimana kawan? Oke, yang keenam nih dari Estonia, yaitu mencium roti jatuh. Mencium roti jatuh, ada roti jatuh kemudian dicium. Roti adalah makanan paling utama dari makanan Estonia. Jarang sekali ditemukan orang Estonia yang makan tanpa roti. Bahkan dalam kebudayaan Estonia dari istilah Australibia, yang berarti hargailah roti. Roti lebih tua daripada kita. Berarti kalau jatuh nggak boleh dicium teman. Bukan nggak boleh dicium. Harus. Waktu jatuh, dicium rotinya. Oh, gitu loh. gitu ya. Kalau kita kan
jatuh kotor sebelum ya? 5 menit terus masih dimakan gitu. Ya mungkin Tapi kan sama-sama kotor kita. sih, kalau udah jatuh kotor. Ya itu ada di situ menghormati roti karena roti itu dianggap lebih tua dari gitu, mereka. dari kita, oke. Mungkin ya mungkin roti lebih lahirnya lebih dulu. Hmm. Yang ke-7 dari Italia yang nanti malam bakal tanding bola Italia di Piala Dunia Brasil 2014. Menolak lalu menerima, tapi ingat jangan tambah keju. Maksudnya Maksudnya gimana nih? makanan Italia sangatlah terkenal di dunia dan memang makanan di Italia sangatlah berlimpah. Namun selain fakta bahwa orang Italia sangat senang jika makan mereka dinikmati, menerima tawaran pertama untuk sebuah makanan dianggap adalah sebuah perilaku yang kasar. Maksudnya tuh dikasih kemudian menolak itu suatu hal yang kasar. Jadi jadi harus diterima, harus diterima. Heeh. Itu anggap Nggak tahu mau dimakan apa enggak, harus diterima. diterima. Hmm. Makanan apapun karena itu kalau itulah suatu hal yang kasar. Oh, kasar. Karena suatu hal yang kasar itu kadang enak kadang tidak enak. Iya, benar-benar Enak tuh benar halus ya. banget. Yang ke-8 nih. Coba perhatikan dari Tanzania telat sudah tradisi. Jadi Apa sih maksudnya? maksudnya itu kalau ada tamu-tamu diundang nih, undangan makan malam jam 7 malam. Tapi tamu-tamunya itu datangnya itu jam 9 malam. Kok Jadi telat. banget? Nah, itu Nggak ada on time tradisi. Jadi itu malah tradisi itu ya? malah tradisi di Tanzania itu. Jadi maksudnya itu untuk agar yang punya tamu tuan rumahnya itu menyiapkan makanan tuh lebih lama. Oh, lebih lama. Lebih siap. Ya, mungkin tradisinya sama-sama dari Indonesia ya. Di 2 jam berapa, kemudian datangnya jam berapa Iya, makanya. telat Itu banget. mengenai makanan. Yang ke-9 yaitu makanan Anda. Makanan dengan terburu-buru. Jadi makan dengan cepat-cepat, kesibukan Anda, maka di Perancis kebiasaan itu adalah hal yang tabu. Jadi di Perancis itu makan dengan cepat-cepat itu tidak boleh. Tidak boleh. Suatu hal yang tabu. Tapi kalau Jadi, cepet-cepet juga nggak nikmat tuh, Man. Enaknya tuh pelan-pelan, kita Ya. rasain rasanya. ya pastinya dikejar waktu. Oh, iya. Bel sudah masuk, ini makanya cepat-cepat di kantin. Itu nggak boleh tuh kalau di Perancis. Harusnya makanya Lambat. lambat-lambat. Dinikmati sambil dinikmati. Mhm. Kemudian yang ke-10 dari Kazakhstan. Setengah teh. Ya yang unik nih. Jadi ketika kita datang ke Kazakhstan itu tamu disuguhi dihidangkan sebuah teh, tapi Teh? tehnya hanya 3/4 gitu. Kenapa itu? Kenapa kok bisa Nah, dikeluarkan? karena itu menandakan bahwa si tuan rumah menerima kedatangan tamu untuk ngobrol dengan baik gitu loh. Oh. Kedatangan tamu terima dengan baik, bukan dikurangi. Masih kalau kita datang teh di Indonesia, kita datang terus juga teh dengan separuh, masih kita ngomong siapa yang nyeruput, siapa yang minum ini. Bisa jadi. Gitu ya. Tapi kalau di tadi Kazakhstan itu sebagai tanda bahwa tuan rumah senang dengan kedatangan tamu tersebut. Kita di Indonesia jadi harus gini. penuh. Seperti itu. Itu adalah 10 adab Adat makanan tabu yang yang ada di negara-negara lain. Nah, udah lihat nih kan, unik-unik ya tradisinya ya. Ya. Kalau mengenai adab makan di Indonesia, pastinya pemirsa WBI TV tahu sekitar sendiri ya. Iya. Karena itu nggak unik. Oke, next. Oke. Jangan kemana-mana. Setelah pesan-pesan berikut kita akan kembali lagi di musik. Ngobrol unik dan asik menarik.
eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Hai, balik Kembali lagi nih. di Musik Ngobrol unik, asik, menarik bersama saya Nur Sada. dan saya Abdurrahman Alatas. Di segmen 4 kita akan bahas mengenai suatu hal yang traveling Buat teman-teman kalian-kalian yang suka travel, Mhm. jalan-jalan ke gunung, keluar kota, keluar Ya, negeri. pastinya. Apalagi ini lagi liburan ya. Ya, liburan Setelah sekolah. pengumuman ujian buat kalian-kalian nih. Setelah penerimaan rapot, nilai Mhm. rapot, Gimana nih rapotnya kalian-kalian? kalian masih Iya. bagus-bagus ya. Iya. Ada angka merah nggak? Kalau ada angka merah berarti gurunya nulisnya pakai pulpen Merah. merah. Pastinya nggak ada kan? Karena saya dapat kabar, Lus, di SD sekarang semua sekolah SD harus menaikkan siswanya. Kenapa nggak itu? ada Harus. Jadi Iya. nggak boleh kalau nggak naik. Nggak boleh dan nggak ada naik. Semua siswa kelas SD dan sekolah dasar itu harus naik kelas. Kenapa itu? Harus. Ya itu pemerintah kota Pekalongan pendidikan. Tapi kalau Dari nilainya nggak pendidikan. cukup, naik juga. Dicukup-cukupin Oh, lah. dicukup-cukupin. Sama oke. juga. Oke, dicukup-cukupin. Nah, Di segmen ini kita akan Kita- membahas buah VT. dari VT-nya kita apa? dari kota Jogja nih, mari kita lihat videonya. Oke. Lihat video berikut kan itu Dari dari gunung. daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Kenapa sih dikasih tahu ke daerah istimewa Yogyakarta? Tahu enggak? Kenapa? Kan sejarahnya lagi. Mungkin nilai Jadi darah kenapa sih kekurangan. Yogyakarta dikasih daerah istimewa Yogyakarta? Daerah kenapa itu? istimewa Yogyakarta karena zaman dulu waktu penjajahan Belanda itu tidak menduduki, tidak menjajah kota Yogyakarta. Kenapa itu nggak ngejajah Jogja? Ya, kurang tahu itu kenapa tuh orang Belanda tidak. Cuma Jogja doang yang nggak Cuma dijajah? Jogja doang. Mhm. Karena dijuluki daerah Istimewa istimewa. Yogyakarta. Nah, Ada yang menarik apa nih di Yogyakarta? Di Nah, VT-nya sudah tadi ditonton. itu dari salah satu gunung di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Gunung Langgeran. Gunung apa? Api Purba, Gunung Api Purba Langgeran. Api Purba Langgeran. Kamu sudah pernah ke sana belum? Belum pernah nih. Aku juga belum pernah Mau ke kesana sana. bareng. Oke, habis ini ya. Habis ini. Kita Setelah langsung ini ke kita sana bakal ya. ke sana. Gunung Api Langgeran nih merupakan lokasi wisata yang baru dikenal sejak ditetapkan sebagai kawasan material vulkanik. Wow. Gunung ini terletak di kawasan Batur Agung di bagian utara Kabupaten Gunung Kidul dengan ketinggian antara 200 sampai 700 meter di bawah permukaan air laut nih. Kira-kira besarnya seberapa itu pemirsa? Tapi dia keren banget ya, Segini? Man ya. Segini? Itu kecil, Man. Oh, iya. Gini mungkin ya Mungkin bisa jadi. segini. Bisa Gunung jadi. Langgeran terletak di Desa Langgeran, Desa Kecamatan Langgeran. Patuk dengan jarak tempuh 22 km dari kota Wonosari. Wonosari Mhm. 20 km. Kira-kira berapa menit dari situ kalau naik sepeda?
Nggak sampai-sampai itu man, kalau naik sepeda man. Nggak sampai. Ya, kita saksikan video lagi, coba perhatikan. Kawasan ini merupakan kawasan yang litologinya disusun oleh material vulkanik tua dan bentang alamnya memiliki keindahan dan secara geologi sangat unik dan bernilai ilmiah tinggi. Dari hasil penelitian dari Federasi dan berbagai sumber dinyatakan Gunung Langeran adalah gunung berapi purba. Kapan-kapan ke sana yuk man. Yuk, sangat bangga sekali Indonesia punya suatu hal pariwisata yang patut harus dikunjungi ya. Jadi Gunung Kidul, Gunung Api Purba Langeran ya. Ya, udah lihat video yang tadi udah Gunung Api Purba Langeran. Nah, kita bakal pindah nih ke luar Jawa nih, Man ya. Luar Jawa. Yang jadi tempat syuting Laskar Pelangi tahu nggak? Pulau Belitung. Iya, mari kita lihat Ya, syutingnya. Pulau Belitung. Tadi adalah VT dari Pulau Belitung sebagai lokasi syuting Laskar Pelangi. Iya. Sangat indah sekali, patut dikunjungi buat pecinta-pecinta traveling di Indonesia. Udah pernah kesana belum nih, Man? Belum pernah aku bisa. Sama berarti. Katanya di Keren mana sih banget Pulau ya. Belitung itu kira-kira di Sumatera, Mbak. Sumatera. Yang sangat jauh sekali di kota ini, dari kota ini. Iya. Dan di sana ada Pantai Tanjung Tinggi, Mhm. sangat indah. Ada Pulau Lengkuas, mungkin seperti Keren makanan lengkuas ya yang ada di itu. Kemudian dari atas menara Pulau Lengkuas banget sangat ya. indah sekali, warnanya hijau. Wow, patut dikunjungi nih. Dan tentunya Indonesia harus bangga punya Harus bangga banget. Udah tadi Pulau- ada Pulau Gunung Api Belitung. Purba Langeran. Mungkin bisa ada didaftarkan Pulau di Belitung. UNESCO. Bisa aja Pulau Belitung salah satu Kekayaan Indonesia. UNESCO warisan ya. dunia yang harus dilindungi. Iya. Nih, Aduh, aduh, diving nih keren banget nih pastinya. keren banget. diving. Coba kita ada di situ. Aha. Dan ini adalah syuting film Laskar Laskar Pelangi. Pelangi. Sangat indah sekali. Ada pantai pulau, pantainya biru. Banyak batu-batu besar-besar di sana. Bisa buat tempat pre-wedding. Pre-wedding. Buat teman pemirsa yang mau. Ini ada kuil Dewi Ada Kwan Yin kuil juga nih. Dewi Kwan Yin. Aha. Seperti ada Keras Sakti aja film. Mungkin film Keras Sakti bisa syuting di sana. Iya, mungkin Dewi syuting di Kwan situ Yin. juga nih, Man. Mungkin di film Keras Sakti mencari kitab suci ada di Ada Pulau di Pulau Belitung. Bisa jadi. Bisa jadi. Sampai sekarang belum ketemu kitab sucinya ada Pulau Belitung. Ternyata di Indonesia.
Sangat bangga sekali Indonesia punya kitab suci. Maybe. Maybe. Mungkin. Dan ini adalah lokasi sekolah di mana Laskar. Laskar Pelangi. Mhm. Di kabarnya filmnya ada kisah nyata. Yap. Dan ini adalah Belitung. Iya. Ya, tadi Keren-keren traveling. nih buat kalian nih yang liburan di rumah aja. Itu tadi referensi dari kita, Gunung Api Ngelanggeran dan Pulau Belitung. Sesuatu yang unik kan, dan Mhm. menarik dan asik tentunya untuk dikunjungi. Ya. Di segmen 3 ini, 5 ini kita Segmen 4. segmen 4. Segmen 4. Dan jangan kemana-mana, Tetap di musik, Ngobrol ngobrol unik, asik, menarik. menarik. It's happening soon, it's happening soon. Its center's been blowing in my direction. To me it is new, to me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last memory. And it's looking on and on to you. Kembali lagi di program acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh Ya. pemirsa WBTV, yaitu musik. Ngobrol unik asik menarik bersama saya Nur Sada. Dan saya Abdurrahman Alatas. Di segmen Terakhir ini, penutup ini, kita akan memberikan tips-tips tips. Nah, untuk anak-anak yang ada, yang buat ibu-ibu yang orang Punya tua yang punya anak yang masih kecil-kecil. Jadi yang pertama, dari anak usia di bawah 9 tahun tidak boleh ditinggal di rumah sendirian. Ya. Kalau ketahuan bisa jadi berurusan dengan pihak kepolisian karena hal tersebut membahayakan keselamatan anak. Jadi kalau lagi pergi anaknya dijak, jangan tinggal sendirian, takutnya main listrik atau terjun ke sumur atau Lagian main kalau anak di bawah 5 tahun emang nggak boleh tinggal. Ya, Orang tuanya gimana tuh kalau ninggal-ninggal anak sendiri di rumah gitu? atau mungkin sibukan. Bisa jadi. Yang kedua, setiap anak baru masuk SD kelas 1, maka di tas mereka dilengkapi cover bergambar seorang anak bersama seorang dewasa. Itu. Jadi misalnya tuh ada tas khusus, tips aja. Iya. Pastinya anak-anak nggak seneng ya. Kok aku mintanya tasnya gambarnya yang Hello Kitty. Hello Kitty. Apa Angry Bird gitu, tapi dikasihnya kayak gitu. Pasti anak bakal marah. Tapi ini tips untuk menjaga, menghindari suatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian proses berangkat dan pulang sekolah selalu dalam kelompok kecil sesuai dengan tempat tinggalnya. Jadi ketika pulang bareng-bareng, rame-rame dengan satu kelasnya itu, agar saling menjaga itu, satu Iya. sama lain saling menjaga. Dan juga pasti tambah rame gitu loh, bareng-bareng berangkat bareng. Lebih pulang. lebih asik daripada Lebih pulang asik sendirian. kan, Lebih membahayakan itu kalau anak-anak pulang sendirian. Ya, makanya itu tipsnya bareng-bareng. Jadi satu kelompok gitu, Iya. pulang bareng, berangkat bareng. Yang keempat,
Untuk proses pulang kadang berbeda-beda karena antara untuk kelas 1 sampai kelas 6 kadang punya jadwal pulang yang berbeda. Jadi dan itu dengan dijadwalkan. Jadi orang tua tahu kapan pulangnya jam berapa. Jadi ketika jam pulang orang tua standby dan jemput di depan anaknya sekolah. di depan sekolah. Ya. Yang kelima? Yang kelima, semua tas anak dilengkapi dengan emergency alarm atau alarm tanda bahaya. Jadi kalau anak-anak udah ngerasa bahaya, mereka bisa mencet alarm itu. Mencet alarm, kemudian ngasih tahu yang lain mungkin. Mungkin ada anjing pelacak yang datang. Iya, bisa jadi orang tua juga bisa datang ya. Ya. Yang berikutnya, pemerintah Jepang juga meminta kesediaan beberapa rumah, toko dan tempat praktek dokter dan lain-lain sebagai tempat meminta pertolongan jika ada sesuatu mengancam keselamatan anak. Nah, jadi sebenarnya ada posko-posko, bukan posko mudik saja. Ada di Jepang itu juga ada posko-posko untuk menolong anak-anak kecil dan dari standby ya, butuh pada saat perjalanan sendirian seperti itu. Ya, yang ketujuh nih. Ya. Setiap awal tahun ajaran, ketika berganti wali kelas, maka wali kelas tersebut akan mendatangi rumah siswa satu persatu. Satu persatu didatangi. Itu mungkin bisa ditiru di Indonesia ya. Di Indonesia kayaknya nggak kayak gitu tuh. Dia ada seperti itu. Gitu. Malahan kalau di Indonesia, kalau saat ujian nasional, pengumuman ujian nasional, kalau anak yang tidak lulus itu bakal didatangi sama kepala sekolahnya ke rumahnya. Oh, gitu. Dan semua siswa anak kelas 3, kelas 12, kelas 9 itu dikunci rumahnya biar tidak ada guru yang masuk. Ketakutan seperti itu ya. Jadi itu kayak film di Doraemon ya. Gurunya datang ke rumahnya Nobita karena nilainya jelek terus. Ya, mungkin bisa dicontoh. Bisa dicontoh di Indonesia buat guru-guru mungkin bisa mendatangi lebih dekat kepada orang tua murid untuk wali kelasnya. Yap, yang terakhir nih, layanan komunikasi juga mendukung terjaganya keselamatan anak. Handphone. Sistem telepon paket keluarga seolah wajib dipunyai oleh orang tua. Dalam paket ini nih, anak diberi HP yang harus selalu mereka bawa kemanapun mereka pergi. Ya. Yang juga dilengkapi dengan alarm tanda bahaya seperti yang menempel di tas sekolah mereka. HP ini hanya bisa digunakan untuk menelepon dan menerima telepon dari orang tua mereka. Bahkan jika HP ini mati atau tidak aktif, pihak operator akan memberi informasi tentang hal itu dan tujuannya mungkin orang tua agar mengecek keberadaan anak. HP khusus anak tersebut bebas pulsa dan gratis selamanya, hanya perlu beli pertama kali dengan harga yang relatif sangat murah. Ya, benar banget ya. Mungkin itu bisa diterapkan di Indonesia, dijual di Indonesia handphone seperti itu. Dan kalau di Indonesia pakai HP-nya HP smartphone, anak kecil itu sama kayak smartphone. Itu sangat membantu sekali, tapi bisa juga disalahgunakan. Contohnya handphone inilah yang tidak khawatir karena bisa bebas pulsa juga nih. Bisa juga. Bisanya cuma remote telepon dari orang tuanya langsung. Nggak bisa dari yang lain-lain ya. Bisa yang lain. Jadi sudah di setting ya, sudah di setting di handphonenya khusus tersebut. Oh, atau orang tua mungkin harus memiliki itu. Mungkin seperti itu. Tapi juga di Indonesia. Pemerintahannya Indonesia juga harus ikut seperti ini nih. Iya. Ada suatu yang unik menciptakan handphone tersebut. Bisa jadi. Nah, itu dari tips-tips menjaga anak dari Jepang yang sudah kita rangkum. Dan ini adalah momen yang sangat menyedihkan karena sekali ya. Sudah beberapa menit yang lalu kita menemani Anda dalam acara musik. Ngobrol unik, asik, menarik. Sekarang kita harus undur diri nih pemirsa. Ya. Tetap saksikan musik di wpitv.simic-wp.ac.id. Nggak ada. Ya, ini dia. Saksikan di musik. Saya Nurul Saada. Dan saya Abdurrahman Nalatas. Dan seluruh kerabat kerja yang bekerja, mohon undur diri.